Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas D4 PM3B jurusan Teknik Mesin dari kampus Politeknik Negeri Indramayu akan menjelaskan cara merangkai wiring PLC sederhana dengan tambahan overheat dan emergency. Dan perkenalkan, nama saya ini Rudiana, lalu teman saya ini. Nama saya Fazil Basodik. Baik, langsung saja kita akan ke rangkaiannya. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama komponen-komponennya. Yang ini ada power supply yang bertekanan 24 volt dengan tekanan 24 volt dengan tegangan 24 volt, dan yang ini bertekanan 222 volt. Lalu di sini ada push button. Terus di sini ada PLC, yang ini input dan ini output. Terus ada relay. Yang ini kontaktor. Terus overheat. Jangan lupa emergency. Dan di sini juga ada kabel-kabel penghubungnya. Oke. Di sini penghubungnya ada dua jenis ya. Ada yang penghubung secara langsung ya, dimana langsung colok saja. Lalu ada juga yang penghubung bentuknya yang satu bentuk colokan, yang satu bentuk kabel yang nanti dililit menggunakan obeng. Lalu di sini juga saya menjelaskan yang sudah terpasang ya. Di sini ada kontaktor bagian inputnya yang sudah kita hubungkan dengan kabel jenis ini di bagian A1, input A1, A2 dan A3 yang kita gunakan. Lalu di sini juga saya sudah menghubungkan output dari kontaktor sebagai sumber utamanya yang nanti akan dihubungkan ke bagian negatif. Oke, langsung saja kita ke rangkaiannya. Pertama, kita akan menghubungkan dari sumber positif terlebih dahulu dari SS, lalu dia mengambil ke bagian 24 volt. 24 volt otomatis nanti daya 24 volt ini yang positif sudah terhubung ke bagian input X. Lalu bagian X0 ini kita hubungkan ke bagian push button normally open. Push button normally open. Nah, push button normally open. Dan bagian X1-nya ke yang panjang ke push button normally close. Ini kita jumper ya. Kita hubungkan normally close. Bawah. Nah. Lalu nanti kita juga mengambil sumber negatif dari COM 1 ini ke COM 1 ini kita hubungkan ke bagian dayanya. Kita bisa mulai dari sini juga, tidak apa-apa. Nanti kita hubungkan ke sumber power supply yang negatif 24 volt. Ini kita jumper. Otomatis ketika bagian COM 1 daya negatif ini sudah terhubung, output yang di sini juga bakal terhubung. Lalu tinggal kita hubungkan saja bagian yang 0, Y1 dan Y2 ke satu relay bagian negatif ke bagian relay satu berpasang-pasangan 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini kita sudah menghubungkan ke bagian relaynya ya untuk output dari Y ini. Lalu yang berikutnya kita hubungkan bagian
positif dari sumber yang 220 volt ini ke bagian salah satu relay yang bagian utama, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini. Kita hubungkan, lalu kita jumper ini ke ada lagi, kita jumper, lalu kita kekurangan kabel lagi, kita bisa ambil dari bahan kerangka. Yang penting ini nanti bakal terhubung semua bagiannya. Kita pakai kita aja ya. Kita pakai kabel bebas aja ya, karena seadanya. Ini sudah terhubung. Lalu kita hubungkan juga bagian sumber DC relay yang 24 volt ini ngambil dari sumber tegangan yang 24 volt dari SS ini. Di mana si SS ini dia terhubung ke bagian power supply utama. Kita hubungkan ini ke sini. Lalu kita jumper lagi. Ini yang sudah ada tadi. Mari kita cari lagi. Lalu kita hubungkan lagi. Kita hubungkan secara bebas saja ya. Di sini sudah terhubung. Lalu ini kita hubungkan. Kita hubungkan ke sini. Biar sebar secara rata. Oke, ini sudah terhubung juga. Lalu kita sambungkan keluaran dari input yang ada di kontaktor ini, yang A1, A2, A1 yang kontaktor 1 ataupun di kontaktor 2 dan 3 ke 11 normally open ke bagian relay. Jadi di sini tuh si overheat dan si emergency ini sebagai tambahan saja, agar ketika terjadi panas yang berlebih ataupun ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa langsung mematikan menggunakan emergency. Lalu kita mengambil sumber negatif dari, kita mulai dari sini dulu ya, dari apa sih? Dari si output dari si kontaktor yang sudah di jumper, sudah dicabangkan ke bagian tegangan yang negatif 220 volt. Lalu kita ada tambahan juga, untuk menambahkan bagian input X 26 dan 27 buat dipasangkan satu-satu ke overheat dan emergency. Kita bebas ya. Intinya ini sebagai inputannya ya, sebagai inputannya. Misalkan ini 26 kita hubungkan ke yang input NC. Lalu yang satunya lagi kita hubungkan ke yang 27-nya. Kita hubungkan ke bagian input dari si emergency. Sini. Yang nanti si bagian inputan dari emergency ini akan terhubung melalui perantara ini. Ini sudah terpasang 26 ke bagian overheat. Lalu kita sambungkan bagian input juga untuk bagian yang emergency. Lalu di sini juga kan lalu kita hubungkan juga
untuk bagian yang emergency nanti kita hubungkan sebagai apa sih namanya, sebagai pemutus tegangan dari arus awal yang 24 volt ini. Nanti kita hubungkan bagian si emergency ini ke push button, ke push button ini bebas. Lalu kita nyalakan, kita sambungkan. Nah, kita sambungkan. Bagian output dari emergency sudah terpasang. Kita hubungkan ke bagian bagian push button yang 24 volt. Karena sini sudah bercabang ya, kita hubungkan saja ke bagian ini ya. Oke. Ini sudah terpasang bagian output dari emergency. Lalu kita pasang juga bagian output dari si overhead ini. Bagian output dari bagian output dari si overhead kita hubungkan, nanti dia berjalan melalui si negatif COM 1 ini. Oke. Kita pasang kembali ke bagian COM 1. Ya, kita jumper. Sambungkan. Oke. Lalu kita pastikan dulu ya, apakah rangkaian ini sudah terpasang semua atau belum. Lalu ini sudah. Jika dirasa sudah terpasang semua dari semua rangkaian ini, lalu kita nyalakan listriknya dari pertama MCB. Lalu power supply yang DC, lalu yang output. Nah, sebelumnya kita matikan dulu. Kita hubungkan dulu kabel ini ya. Kita hubungkan. Lalu kita nyalakan pertama. Oke. Di sini tandanya PLC sudah terhubung dengan tegangan ya. Tadi kita lupa dulu terpasangnya. Oke, pertama kali kita uji, kita tekan dulu si emergency ini agar kontaktor berada di posisi normally close. Kita tekan. Coba kita tekan terlebih dahulu. Bagian ini posisi kontaktor keluar adalah posisi di mana si kontaktor ini berada di posisi normal open. Ini kalau misalkan kita coba lihat, ini close, ini open, ini close, ini open. Jadi ketika posisi ini berada di posisi open, kita pencet close, dia akan berubah menjadi close. Lalu ketika kita tekan ke bagian push button yang bagian close, dia akan berubah menjadi open. Kita balikkan lagi. Lalu ketika di kondisi normally close seperti ini, misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan atau berada di darurat gitu ya, kita tinggal tekan bagian emergency-nya aja agar posisi tegangan ini mati. Yang output dari sini mematikan sumber utama dari si push button atau power supply yang 24 volt yang negatif. Oke, saya tambahkan di bagian ini ada
sebagai tambahan saja agar tidak menjadinya yang sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi di sini kan dia overheat ya, dia fungsinya sebagai sensor. Dia nanti ketika ada panas terlebih akan mati secara otomatis karena dia bergunanya secara sensor gitu ya, secara otomatis. Sedangkan emergency dia ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita matikan ya si sistem rangkaian ini secara manual dengan kita tekan ya. Sekarang kita coba ya, kita coba lagi blocking. Kita coba, kita tarik dulu emergensinya, lalu kita coba lagi. Open, close, open. Oke, mundur. Cukup sekian penjelasan pembuatan wiring dari sederhana yang telah kita pakai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.